A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Bangsa-bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Apabila kesatuan hakikat kita, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang ulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki 3 makna. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan sebagai kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Bagi kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi, kita harus menjaga budaya kita dan mengembangkan budaya Indonesia seluruhnya. Meskipun kita cinta dengan budaya kita sendiri, kita tidak menolak budaya yang lain, budaya dari luar, selama tidak bertentangan dengan nilai budaya yang ada di Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu persatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dari uraian di atas, semakin jelas tergambar bahwa negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia sebagai politik kewilayahan. Wawasan Nusantara bersifat manunggal dan
utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal, artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan. Sedangkan menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun. Konsep selanjutnya yakni konsep keempat yang tercakup dalam substansi persatuan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. UUD Inkari tahun 1945. 3. Sang Saka Merah Putih. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. 6. Sumpah Pemuda. 5. Yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada bangsa dan negara, yang dikenal sejak awal abad 20, yaitu ketika berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan awal dari kebangkitan nasional dan awal dari kesadaran nasional. Pergerakan organisasi tersebut hingga kini kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Konsep terakhir substansi persatuan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Apakah kalian tahu perbedaan antara patriotisme dan nasionalisme? Patriotisme adalah salah satu unsur dari nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap budi pengorbanan segala untuk kekayaan tanah air, bangsa dan negara. Seperti cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, menetap bersatu dan kesatuan, berjiwa pembaharu, dan sebagainya.